Hai para calon inovator dan penyelamat bumi. Siapa sih yang bilang kimia itu selalu identik dengan ledakan dan limbah beracun? Buang jauh-jauh pikiran itu deh. Hari ini kita membuka mata dan pikiran kita pada sebuah pendekatan revolusioner yang mengubah cara kita berinteraksi dengan alam, yaitu kimia hijau. Siap untuk belajar bagaimana sih kita bisa menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih aman, dan lebih berkelanjutan. Yuk kita belajar, apa sih definisi kimia hijau itu? Kimia hijau juga dikenal sebagai kimia berkelanjutan, adalah perancangan produk dan proses kimia yang mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya. Definisi ini mencangkup seluruh siklus hidup produk, mulai dari bahan baku, sintesis, produk akhir, hingga pembuangan atau daur ulang. Intinya, kimia hijau berfokus pada pencegahan polusi di sumbernya, bukan hanya pengelolaannya setelah terbentuk. Selanjutnya yaitu manfaat kimia hijau. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, manfaat bagi lingkungan, yaitu dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Yang kedua, mengurangi polusi udara, air, dan tanah. Yang ketiga, mencegah degradasi lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya, manfaat bagi sosial. Yang pertama, melindungi kesehatan masyarakat dari paparan bahan kimia berbahaya. Dan yang kedua, menciptakan citra positif bagi perusahaan. Yang ketiga, mendorong pendidikan dan kesadaran akan keberlanjutan. Selanjutnya, manfaat bagi ekonomi. Mengurangi biaya penanganan dan pembuangan limbah. Yang kedua, mengurangi konsumsi energi dan bahan baku. Dan yang terakhir, membuka peluang inovasi dan pasar baru. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kimia hijau. Apa sih prinsipnya? Yang pertama, pencegahan. Lebih baik mencegah pembentukan limbah daripada mengolah atau membersihkannya. Yang kedua, ekonomi atom. Berarti mengurangi limbah yang tidak diinginkan. Dan selanjutnya, katalisis. Reagen katalitik atau selektif mungkin lebih unggul daripada reagen stoikiometris. Dan selanjutnya, perancangan bahan kimia yang lebih aman. Selanjutnya ada pelarutan dan bahan tambahan yang lebih aman. Dan desain untuk efisiensi energi. Kebutuhan energi untuk proses kimia harus diminimalkan. Selanjutnya ada bahan baku terbarukan. Bahan baku atau feedstock harus terbarukan secara teknis dan ekonomi. Mengurangi turunan. Pembentukan turunan yang tidak perlu atau misalnya penggunaan gugus pelindung sementara. Desain untuk degradasi. Produk kimia harus dirancang agar akhir fungsinya. Maksudnya, produk kimia yang dibuat harus sesuai manfaat di akhir. Selanjutnya ada contoh aplikasi kimia hijau di berbagai sektor industri. Yang pertama, industri farmasi. Sintesis obat-obatan dengan mengurangi penggunaan pelarut, pengembangan katalis baru yang lebih efisien dan selektif. Contoh, sintesis ibuprofen yang lebih ramah lingkungan dan 50% menjadi 20%. Yang ketiga, industri polimer dan plastik. Pengembangan bioplastik dan sumber terbarukan, misalnya pati selulosal yang dapat terurai secara hayati. Selanjutnya, penggunaan katalis ramah lingkungan dalam produksi polimer. Daur ulang plastik yang lebih efektif
Yang kedua, industri tekstil. Penggunaan pewarna alami atau pewarna sintesis yang kurang beracun. Proses pewarnaan dengan air yang lebih sedikit atau tanpa air, misalnya pewarnaan CO2 superkritis, dan penggunaan serat yang lebih ramah lingkungan, misalnya katun organik atau tencel. Yang keempat yaitu pelarut dan reagent. Penggantian pelarut organik beracun, misalnya kloroform, benzena, dengan air, cairan ionik atau CO2 superkritis. Penggunaan katalis daripada reagen stokiometris lebih baik daripada menggunakan reagen stokiometris. Kesimpulannya yaitu, kimia hijau adalah pilar penting menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, dengan fokus pada pencegahan polusi, efisiensi, sumber daya, dan perancangan yang aman. Kimia hijau menawarkan solusi inovatif untuk tantangan lingkungan global. Menerapkan prinsip-prinsip kimia hijau akan memungkinkan kita menciptakan produk dan proses yang tidak hanya fungsional dan ekonomis, tetapi juga ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan manusia, dan ini adalah investasi jangka panjang untuk planet kita dan generasi mendatang. Sekarang, kamu tahu kan bahwa kimia tidak harus menjadi penyebab masalah lingkungan, tapi justru bisa menjadi solusinya. Konsep kimia hijau membuka pintu bagi inovasi tak terbatas, yang ramah bumi. Jadi, setelah semua kita pelajari hari ini, coba renungkan deh, jika kita memiliki kekuatan untuk menciptakan tanpa merusak, mengapa kita tidak melakukannya? Tantangan kita bersama adalah menerapkan prinsip-prinsip ini dalam setiap aspek kehidupan dan industri tentunya. Dan sekarang, apa ide hijau pertamamu setelah menonton video ini ya? Bagikan di kolom komentar ya, teruslah berinovasi untuk bumi kita.